Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh bersama kembali untuk berkumpul, memuji, menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kita percaya pada hari ini kita semua diberkati melimpah luar biasa oleh kuasa Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Ku sembah Kau, tinggikan namamu Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur hari-hari boleh kami lewati bersama-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami mau menyembah, kami mau memuji, meninggikan nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama bersyukur. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukur di rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Darah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukur di rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah melalui taburan firman Tuhan ini kita dapat terus dikuatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita sembah Dia, kita puji Dia, kita tinggikan nama Dia.
dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus. Oh, haleluya. Hanya Kau, Yesus, sumber pengharapan kami, sumber penghiburan kami, satu-satunya yang kuandalkan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Senang sekali bisa ada bersama-sama dengan saudara-saudara walaupun dalam tayangan online, tetapi saya bersuka cita bisa membagikan sesuatu, ya, pesan dari Tuhan untuk kita semua, untuk saudara dan untuk saya sendiri juga. Dan terima kasih juga kepada Pastor Gayus dan juga para pengurus, ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di hari-hari ini, ya, keadaan itu tidak menentu. Ya, di hari-hari ini tidak ada sesuatu yang pasti. Ya, kita masih ada di dalam satu kondisi, ya, secara skala nasional atau mungkin dunia juga ini satu pandemik. Ya, sehingga ada banyak orang yang bingung, ada banyak orang yang bertanya-tanya, ya, sampai kapan dan bagaimana ke depannya. Tetapi sudahlah, ya, memang dunia itu tidak pasti. Ya, hanya Tuhan Yesus itu kepastian kita. Hanya firman Tuhan itu kepastian kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, manusia itu punya apa, ya? Punya insting untuk bertahan, ya. Dia punya sesuatu insting di dalam kehidupannya
untuk bertahan secara alami, ya, secara alamiah, secara naluri. Setiap makhluk hidup, bahkan hewan pun, dia punya insting untuk bertahan hidup, ya, melalui banyak hal. Begitupun juga dengan apalagi manusia. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, tentunya di hari-hari ini saya banyak kali mendengar satu kata, yaitu survival mode atau mode survive atau mode untuk bertahan. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat telepon ada kenalan atau ada jemaat, ya, di gereja yang saya layani. Saya tanya, bagaimana dengan usahamu, ya, usaha yang kamu sedang jalankan, apakah begitu terdampak dengan keadaan pandemik ini? Lalu dia katakan bahwa waduh, memang berat. Kami sudah memasuki tahap survival mode. Ya, artinya yang tadinya yang tadinya GM, dia usaha perhotelan, ya, yang tadinya GM turun ikut membantu, ya, di depan, di front door, ya. Jadi pokoknya semua yang lampu-lampu yang nggak dibutuhkan, yang tadinya harus selalu nyala di kamar mandi, ini dimatikan gitu, ya, supaya menghemat. Survival mode, ya, segala sesuatu dilakukan untuk menekan pengeluaran. Survival mode. Dan kita pun sebagai manusia, kita punya mode survive di dalam hidup kita, supaya kita itu bisa tetap hidup, supaya kita bisa bukan saja hidup, tetapi kita menikmati hidup. Memang umur orang itu nggak ada yang tahu, ya. Umur orang, ada yang, saya sebagai hamba Tuhan, ya, sudah pernah memakamkan dari yang umurnya 0 baru lahir sampai umur 90 tahun. Ya, tidak ada yang tahu tentang hidup, tetapi yang kita tahu dan yang harus kita lakukan dan kita jalani adalah ketika kita hidup, maka itulah mode survive kita, ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita yang menyenangkan hatinya Tuhan, atau juga yang dapat membuat kita menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Ya, survival mode ini adalah satu tema yang akan saya angkat pada saat ini, ya, satu firman Tuhan yang sederhana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak nasihat. Di dalam Alkitab ada begitu banyak ini seperti manual booknya kita. Manual booknya kita untuk kita hidup, manual booknya kita untuk kita dapat bertahan di tengah dunia yang semakin keras, dunia yang semakin tidak menentu. Dan saya mau katakan, ketika ada orang yang mencintai firman Tuhan, yang dia selalu renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka dia seperti membaca satu manual book. Kalau saudara beli mobil, beli motor, beli penggorengan, atau penggorengan apalah, panci, rice cooker, apa segala macam alat elektronik, semua itu biasanya ada manual booknya. Dan orang biasanya suka skip itu manual booknya, sehingga kadang-kadang ada sesuatu yang tersembunyi sebetulnya yang kita tidak ketahui, itu bisa digunakan. Begitupun dengan firman Tuhan, ketika kita mulai mencintai, ketika kita mulai baca, ya, ini seperti manual book, bahwa ada begitu banyak hal-hal rahasia di dalam firman Tuhan yang dapat membantu kita untuk survive di tengah-tengah dunia ini, apalagi di keadaan seperti sekarang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sebetulnya banyak, ya, di dalam seluruh Alkitab ada begitu banyak janji Allah, ya, manual book, ya, mode survive untuk kita supaya kita bisa bertahan. Tetapi pada saat ini saya ingin mengambil saja dari kitab Amsal. Ya, kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo penuh dengan nasihat yang terjadi sehari-hari, penuh dengan nasihat yang yang begitu jelas menjelaskan untuk apa yang harus kita lakukan di dalam kejadian sehari-hari. Ya, kami punya kebiasaan, saya dari kecil, ya, kami dari keluarga hamba Tuhan, kita dari kecil dibiasakan untuk membaca kitab Amsal, karena Amsal itu dari 1 sampai 31. Jadi
kita bisa baca sesuai dengan tanggal yang ada, dan itu masih saya lakukan sampai sekarang dari kecil. Ya, dulu kami diajar oleh orang tua saya untuk kami selalu baca firman dulu sebelum makan. Ya, dan itu begitu mendarah daging sampai sekarang. Kitab Amsal ini kita baca bolak-balik, ya udah selesai 31 balik lagi dan selalu ada sesuatu yang baru yang kami terima. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini mari kita belajar dari kitab Amsal. Dan ini adalah mode survive. Ada 5 hal mode survive dalam kehidupan kita yang firman Tuhan sudah tulis, ya, untuk supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa bertahan. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ada penuh dengan tipu daya, ada penuh dengan orang-orang yang berusaha mengelabui kita. Ya, kita tidak tahu, bahkan firman Tuhan kita tidak tahu bahwa hidup kita itu hanya selangkah dengan maut. Kita tidak tahu siapa yang ingin menipu kita. Kita tidak tahu orang-orang sekitar kita, ada yang baik, ada yang pura-pura baik, ya. Kita nggak tahu, sehingga kita butuh satu hikmat, mode. Kita harus masuk ke dalam satu mode survive di dalam dunia ini, karena begitu banyak serangan daripada iblis dengan segala tipuannya. Walaupun kelihatannya hidup kita baik-baik, pekerjaan kita baik-baik, keluarga kita baik-baik, kesehatan kita baik-baik, keuangan kita baik-baik, tetapi ingat, kita waspada, begitu ada celah iblis masuk. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat hanya dalam kitab Amsal saja. Sebetulnya ada banyak, tetapi saya hanya mau tarik dari kitab Amsal tentang mode survive apa yang harus kita punyai sehingga kita itu bisa bertahan, ya, di dalam hidup ini dan menikmati berkat Tuhan. Bukan hanya hidup panjang lalu nggak menikmati berkat Tuhan. Hidup panjang, umur panjang, tapi menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat yang pertama di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-21, ya. Persiapkan Alkitab saudara, dan kita hanya ada di Amsal, jadi gampang aja tuh. Nggak perlu lagi cari-cari dari belakang ke depan, ya. Hanya di Amsal kita lihat, ya, beberapa hal. Yang pertama, saudara, hikmat, ya, kita butuh hikmat. Ada 5 hikmat mode survive kita supaya kita bisa bertahan hidup. Yang pertama adalah hikmat dalam berkata-kata, hikmat dalam menggunakan kata-kata. Saudara, firman Allah berkata bahwa anak-anak Tuhan itu ketika ngomong itu punya kuasa, sehingga kita harus begitu mewaspadai perkataan kita. Ada begitu banyak orang yang dia menyesal ketika dia sudah berkata-kata. Mari kita lihat di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Ya, saya bacakan buat saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia. Oh, maaf, saya baca ayat 19. Ayat 21, ayat 18. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, itu dia. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ternyata hidup dan mati itu bukan hanya bicara soal sakit penyakit. Kalau kena ini pasti mati, kalau sembuh dari ini pasti hidup. Tetapi firman Allah sudah menjelaskan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah jelas memberikan sesuatu kepada kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara, ada banyak orang yang menyesal ketika dia sedang emosi, ya, lalu dia berkata-kata, atau ketika dia nggak prepare, dia ngomong dulu baru mikir. Nah, ini dia, ya. Seringkali ada banyak orang yang lebih suka ngomong dulu, baru abis itu ketika ditegur, salah kamu ngomongnya, baru dia mikir, oh iya ya. Tapi ingat, kata-kata yang sudah dikeluarkan tidak akan pernah bisa ditarik. Nah, ini masalahnya. Walaupun kita minta maaf, walaupun kita aduh sorry ya, saya nggak maksud ngomong itu, aduh maaf ya, saya cuma bercanda, aduh maaf ya, tetapi begitu kata-kata kita keluar, kita nggak bisa tarik lagi. Sehingga ya itulah kenapa Tuhan ciptakan satu mulut, 2 telinga. Lebih baik kita banyak mendengar. Saudara, kalau kita banyak mendengar, ya, di dalam satu perkumpulan, ya, kita lagi ngumpul-ngumpul, saya lebih seneng
lebih senang belajar untuk mendengar. Karena ketika kita mendengar, justru kita mendapatkan banyak informasi. Tapi kalau kita kebanyakan ngomong, informasi yang kita terima itu akan sedikit. Malah firman Allah berkata, banyak ngomong, banyak salah. Akhirnya jadi banyak salah. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa survive, yang pertama adalah jaga mulut kita. Minta penjaga, taruh penjaga di dalam mulut kita. Saudara, bicara soal mulut ini juga bicara soal menahan diri atau pengendalian diri. Ada begitu banyak orang, ya, dia tidak bisa kuasai dirinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah terbiasa untuk hidup semaunya, sehingga mulutnya pun nggak bisa dijaga. Dan mulutnya pun, firman Allah berkata, dengan mulut kita bisa memuji Tuhan setiap hari Minggu atau setiap dalam ibadah online, ya, kita puji Tuhan, haleluya, Engkau baik Tuhan. Tapi dengan mulut yang sama kita bisa mengutuk orang, itu kata firman Tuhan. Kita bisa mengutuk, dan ingat, mulut orang benar, perkataan orang benar itu ada puasanya. Kalau kita perkatakan berkat, jadi. Kita berkatakan berkat buat hidup kita, jadi. Kita perkatakan hal yang positif untuk orang lain, untuk anak kita, untuk diri kita, ya. Kita berkata-kata yang positif dalam diri kita, itu jadi. Ada kuasanya. Tapi kalau kita jadi orang yang pesimis, dan kita perkatakan negatif ke orang lain, ada buat sesuatu, nggak bisa nih, susah, bilang ke diri kita, kita nggak bisa, itu jadi. Saudara, mari, biarlah kita punya hikmat di dalam kata-kata kita. Kita nggak akan pernah tahu kapan kata-kata kita itu membangun iman orang lain atau justru menjatuhkan iman orang lain. Seringkali ketika saya ngomong, ya, ketika kita lagi, saya secara pribadi lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, asal aja kita nggak punya sesuatu yang lagi konseling atau apa, ya, ngomong aja begitu, tiba-tiba pernah dan seringkali ditelepon sama teman saya, makasih ya, kamu sudah ngomong begitu, kamu nggak tahu itu sudah menguatkan saya, ada masalah begini. Oh gitu ya, iya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin karena terlalu antusias, kebanyakan ngomong, ada orang yang tersinggung. Jadi kita harus waspada dengan mulut ini. Ya, tadi hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Buahnya itu ada dua, buah yang baik dan buah yang gak baik. Buah yang baik tentunya hal-hal yang positif ketika kita menggemakan hal yang benar. Tapi buah yang tidak baik itu lewat perkataan kita, itu bisa membunuh diri kita atau juga membunuh orang lain, ya, secara mental tentunya. Saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, kalau kita mau survive, kita hikmat dalam berkata-kata. Yang kedua, di Amsal 6, ya, Amsal 6, mari buka bersama saya Amsal 6, ya, ayatnya yang ke-6 sampai 11 saya bacakan, ya. Yang kedua adalah hikmat dalam menggunakan waktu, ya, hikmat dalam menggunakan waktu. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah hikmat dalam kita menggunakan waktu kita di hari-hari ini. Saudara, firman Allah berkata bahwa gunakan waktu yang ada dengan bijak, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara ngerasa nggak bahwa hari-hari ini dipercepat? Ya, baru bangun, bikin kopi mungkin, langsung mandi atau baca Alkitab dulu, ya, lebih baik baca Alkitab dulu. Mungkin yang sudah mulai bekerja, mulai siap-siap, mandi-mandi, lalu
berangkat, naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, ke tempat pekerjaan, ya, sibuk sana sini, ngobrol sana sini, nanti ada snack time-nya, tiba-tiba, sudah pulang lagi, begitu sampai rumah nonton TV sebentar atau baca buku sebentar, siap-siap lagi untuk tidur, tahu-tahu udah malam, udah besok lagi. Atau hari Minggu baru selesai ibadah, sibuk, tiba-tiba udah hari Sabtu, udah harus ya. Pernah nggak saudara merasakan seperti ada percepatan dalam hidup ini? Dan ada berapa banyak kali orang menyesal karena dia tidak pernah menggunakan waktunya itu dengan baik. Saudara, saya sering kali di dalam, mungkin saudara juga sering lihat ya, di dalam ibadah pemakaman, ya, ibadah penghiburan, itu biasanya banyak sekali, ya, dan tidak jarang saya melihat orang yang nangis gitu ya ketika mungkin ibunya meninggal, atau ayahnya meninggal, ya, atau siapapun ya, tiba-tiba ada yang nangis gitu sambil peluk-peluk. Ya, itu saya dekatin, kenapa? Ini ibu saya, ini orang tua saya. Waktu dia hidup, saya nggak pernah perhatiin dia. Waktu dia hidup, saya rasanya jahat sama dia. Dia minta apa, saya nggak kasih. Pokoknya segala macam. Tetapi ketika sudah meninggal, baru saya menyesal. Nah, ini dia, ya. Itu hanya salah satu contoh bagaimana penyesalan itu datangnya belakangan ketika orang tidak menghargai hari-harinya, ya. Dan banyak orang yang tadinya sukses, tapi ketika dia tidak menghargai hidupnya, hari-harinya, dia tidak menggunakan waktu dengan baik, ya, maka hidupnya pun akhirnya jatuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari-hari ini saya percaya, ya, bahwa Tuhan sedang mempersingkat waktunya. Kita harus waspada di dalam hidup kita. Ya, ada satu pujian yang tiba-tiba saya jadi teringat gitu ya. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, ya. Begitulah. Ya, sudah cari di Google. Tapi pujian ini begitu menggugah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Apakah hidupmu sudah jadi berkat pada saat ini? Atau hidupmu justru menyusahkan orang lain? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saya mau ajak kita untuk kita pakai hikmat dalam menggunakan waktu ini, supaya Tuhan bisa berkati kita. Tadi ya, orang yang malas itu dia akan selalu banyak alasan. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tentu ini bukan hanya berbicara tentang tidur, tapi dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia pakai waktu demi waktu, jam demi jam itu tidak efisien dalam kehidupannya. Di saat dia harus bekerja, dia malah bermalas-malasan, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari, ayat ke-11 bilang, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan. Ketika kita tidak arif, kita tidak bijaksana dengan waktu ini, walaupun kita banyak uang, tetapi kemiskinan datang, kekurangan datang. Pernah nggak lihat orang yang dia punya segala-galanya, tapi dia selalu rasa kekurangan? Jangan-jangan karena dia tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Dia menyia-nyiakan waktunya. Ketika dia punya uang, dia tidak memberikan hartanya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hartanya. Apakah mau ketika kita harus jatuh dulu di tempat tidur, kita udah gak bisa bangun, baru kita sadar dan kita mulai melayani Tuhan? Terlambat. Tuhan mau pakai kita sekarang dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Gunakan waktu dengan bijaksana. Lanjut lagi, yang ketiga, ya, Amsal 23. Mari buka bersama saya Amsal pasalnya yang ke-23. Ya. Hikmat dalam kata-kata sudah, hikmat dalam menggunakan waktu.
Nah, yang ketiga ini, saudara, ayat 23, Amsal 23 ayat yang kedua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsu makan. Nah, yang ketiga ini saya harus berbicara hikmat soal makan dan minum. Kita tahu bahwa makanan itu dapat memberikan kesehatan. Makanan itu adalah sumber gizi atau asupan segala macam vitamin ya yang tubuh kita perlukan. Tetapi kita juga tahu di hari-hari ini makanan itu juga bisa mencelakakan orang. Betul? Ya. Dengan makanan, saya punya saudara ya, di luar pulau ya. Dia menderita satu penyakit yang gak boleh makan makanan tertentu. Tetapi kemudian dia sudah menguasai, mengendalikan dirinya selama 6 bulan. Dia gak pernah makan itu. Walaupun dokter sudah larang, dia ikuti. Lalu kemudian dia bilang, saya kan sudah 6 bulan gak pernah makan itu lagi. Sekarang saatnya dong saya sekali-sekali bandel sedikit. Pergilah dia ke satu tempat yang khusus makanan itu. Dia makan selahap-lahapnya. Sudah 6 bulan, paling udah normal, paling gak apa-apa. Begitu pulang, meninggal, saudara. Karena makanan itu, bukan karena apa-apa. Ya, orang bilang, karena ada tekanan, ada komplikasi, gini-gini. Enggak, karena dia makan itu. Dan dokter juga bilang, waduh, ini kelebihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali makanan itu dapat memberikan kekuatan, tapi juga dapat memberikan penyakit. Sehingga firman Allah yang jelas bilang, taruhlah sebuah pisau pada leher bila besar nafsumu. Ya, taruh pisau bila ini mengancam hidup saya. Kita harus hidup saya pada hari-hari ini ya. Namanya kita orang Indonesia, kita suka makan makanan enak ya. Ya, saya pun demikian. Tapi saya belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk menguasai diri kita. Ya. Supaya apa? Tuhan itu bisa pakai. Saudara, tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan Tuhan itu bekerja di dalam dunia ini. Banyak kali, seringkali Tuhan kerjakan dengan supranatural. Tapi banyak kali itu Tuhan itu bekerja melalui kita. Sehingga kita harus waspada. Kita harus menjaga tubuh kita supaya kita bisa tetap sehat dan Tuhan bisa tetap pakai kita. Untuk kita mungkin bekerja, Tuhan kasih berkat buat kita, kita bantu orang lain. Kita jadi berkat untuk gereja, untuk orang miskin, untuk janda-janda dan lain sebagainya. Ya, kata firman Tuhan. Tapi kalau kita sakit, Tuhan nggak bisa berkati kita. Tuhan mau berkati, tapi kita kan harus bekerja. Atau kita mau melayani seperti saya, hamba Tuhan, ketika saya nggak sehat, sebetulnya ada pelayanan yang mungkin ada panggilan untuk melayani, dan mungkin ada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di sana, tapi karena saya sakit, akibat saya sendiri loh ya, bukan karena iblis, akan nggak bisa, susah. Saudara, mari kita bekerja sama dengan Tuhan lewat tubuh kita ini. Puji Tuhan. Saya lanjut lagi ya. Jadi yang ketiga adalah makanan, yang keempat adalah hikmat di dalam pergaulan, dalam komunitas ya. Amsal 13, Amsal pasalnya yang ke-13 ya, ayatnya yang ke-20 ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memang kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Artinya apa? Kita harus bergaul dengan semua orang dan menjadi saksi di situ. Tetapi ingat, kita juga harus punya, saya selalu berkata, kita harus punya ring satu. Ya, ring satu itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita bisa minta nasihat. Itulah gunanya adanya mentor. Itulah gunanya ada orang yang mengawasi kita. Saudara jangan tersinggung ketika ada hamba Tuhan atau ada orang-orang yang memang Tuhan taruh, memang Tuhan tempatkan untuk mengawasi jiwa saudara. Ketika
kita ditegur, ya, ketika kita dinasehati, jangan tersinggung. Karena hikmat, salah satu mode survive yang terpenting itu adalah pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan. Ya, saya pernah ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, kasih tahu 5 orang temanmu, ceritakan kepada saya 5 orang temanmu yang terdekat, maka saya akan bisa kasih tahu hidupmu 5-10 tahun ke depan. Siapa yang bergaul dengan orang yang jahat, ya, dia pun akan jadi jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari awasi pergaulan kita. Apakah kita sudah punya mentor di hari-hari ini? Apakah kita sudah punya pengawas? Atau kita menjadi orang yang selfish? Kita menjadi orang yang pokoknya orang nggak boleh ajarin saya. Saya sudah punya prinsip sendiri. Waduh, saya sudah punya orang yang punya prinsip, sehingga diomongin walaupun firman sekalipun, hamba Tuhan datang sekalipun, dia udah nggak peduli. Saya punya prinsip sendiri. Jangan, saudara. Awasi pergaulan kita, ya. Ingat, jangan cepat tersinggung kalau ada orang yang mengawasi kita. Harus ada orang yang menjaga-jaga jiwa kita. Saya dengan Pastor Gayus, ya, kita seringkali kita punya komsel online walaupun singkat, tapi kita bisa saling menasihati, saling cerita gitu ya, dengan beberapa teman hamba Tuhan yang lain. Karena kita tahu bahwa kita butuh untuk dikuatkan selalu. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, ya, hikmat di dalam Amsal 11. Mari. Yang terakhir, Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang kelima adalah hikmat di dalam keuangan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. Bijak-bijaklah kita dalam menggunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada banyak orang yang dia bilangnya bukan lapar itu bukan hanya di perut, lapar itu bisa di mata. Ke mall, lihat, wah ini bagus, duitnya ada, ya. Mungkin dia berkata, duit gua, saya yang punya uang, apa urusanmu? Bukan itu masalahnya. Seringkali kita beli sesuatu yang kita nggak butuh, lalu kita beli, uangnya otomatis jadinya kurang. Tapi bukankah kita bisa pakai uang itu untuk lebih bermanfaat, kita menggunakan untuk membantu orang lain? Saya selalu ingat filsafat keran itu. Ketika keran dibuka, kita itu hanya jadi pipanya, kita itu hanya jadi penyalurnya aja, ya. Orang lain yang diberkati, kerannya dibuka, orang lain yang diberkati lewat pancuran air itu. Tetapi bukankah kerannya itu ikut basah? Ketika kerannya mati, atau ketika di depan pipanya ini tersumbat, otomatis keran itu tidak akan pernah dinyalakan lagi, dan air itu akan menjadi busuk. Tetapi ketika orang lihat bahwa kerannya ini masih bagus kok, dia akan nyalakan terus. Yang punya keran itu Tuhan. Dia akan terus berkati kita. Kita akan terus basah ketika kita terus menyalurkan sesuatu yang ada pada kita. Saudara, apakah kita sudah gunakan harta kita dengan benar? Firman Allah berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan harta. Ada banyak berkat-berkat yang kita terima, sesungguhnya itu bukan punya kita. Mungkin itu berkat orang lain yang Tuhan suruh, yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Firman Allah berkata ada waktunya untung, ada waktunya juga kita merugi. Dan merugi kalau kita itu untuk sesuatu yang baik, ya. Kita sesuatu yang kita tabur, suatu saat kita akan tuai hasilnya. Saudara, firman Allah berkata bahwa ada orang menyebar harta, tapi justru dia bertambah kaya. Dia memberi, tapi terus diberkati. Tapi ada juga yang menghemat sama kikir ini beda-beda tipis. Ada juga yang sepertinya menghemat, nggak boleh ini, jangan itu, tahan ini buat persiapan. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya dia kikir, dia pelit. Kita jadi anak Tuhan, kita harus generous, ya. Firman Allah pun berkata bahwa jangan menahan hak orang lain. Kalau kita jadi bos, kalau kita jadi pemimpin, ya,
Ketika kita harus bayarkan sesuatu yang menjadi hak karyawan kita, lakukan itu. Jangan tahan-tahan, saudara. Supaya apa? Berkat Tuhan itu juga terus mengalir dalam hidup. Puji Tuhan, saudara. Jadi ada 5 hal ini, ya, mode survive kita, survival mode kita, ya, yaitu hikmat di dalam berkata-kata, hikmat di dalam menggunakan waktu, hikmat dalam soal makan dan minum, hikmat di dalam pergaulan, dan juga hikmat di dalam keuangan. Puji Tuhan. Dan ketika kita mampu untuk bertahan, ya, kita memakai mode survive, mode bertahan hidup dari Alkitab kita ini. Amsal saja, walaupun banyak sebetulnya ayat-ayat pendukungnya, tapi hanya dari Amsal saja, saya yakin dan percaya hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Saudara, yakinlah bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih ada masa depan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh putus asa di dalam Tuhan. Saudara, perlu diingatkan kembali, minggu depan kita akan hadir kembali dalam ibadah online. Ibadah online yang akan memberkati kita semua. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada perjamuan kudus, saudara, di minggu pertama di bulan Oktober. Pada hari ini saya juga mengingatkan untuk saudara bisa memberikan persembahan melalui bank transfer atau QR Code yang tertera sepanjang ibadah online berlangsung yang ada di layar, saudara. Jangan lupa kita juga bisa men-follow atau men-subscribe untuk YouTube di GBI Faith Unlimited. Bisa like, bisa komen, bisa juga untuk bunyikan loncengnya. Jangan lupa saudara bisa mengikuti Instagram gereja, namanya sama seperti YouTube @GBI Faith Unlimited. Saudara bisa follow dan akan ada informasi mengenai ibadah youth, ibadah sekolah minggu, ibadah komsel dan lain-lain. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa, saudara, dan kita terus berharap pada Tuhan bahwa pandemi ini akan berakhir. Amin. Mari kita berdoa untuk ibadah kita dan juga akan dilanjutkan dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang begitu menguatkan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk jemaat yang beri persembahan, agar setiap persembahan yang jemaat berikan agar menjadi dupa, agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang berkekurangan, Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang membutuhkan terobosan dan jawaban hidup, Engkau berikan terobosan dan jawaban hidup. Berkati ibadah-ibadah kami minggu depan, agar ibadah-ibadah kami minggu depan dapat mempermuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu, Tuhan, berkati gereja-Mu. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu, jemaat, angkat tangan-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Kau berada, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bisnis dan pekerjaan-Mu, diberkatilah studi dan perkuliahan-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan, dan Engkau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Segalanya, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya.